wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan danka wa yahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala aidan, ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika dakhalal jannah. Shadaqallahu azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz wal ustazat, ketua masjid Ustaz Syahrial beserta jemaah masjid, para jiron tetanggo, sohibul musibah, serta yang kami muliakan dari para keluarga besar ahli musibah almarhum Bapak Ahmad Mujirin bin Warsono Dinomo, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita ngarep ila Allah Subhanahu wa taala. Kula ngingetkan kepada kita gala-gala untuk senantiasa menjaga daripada kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wong yang punya iman akan menjadi buah dalam amal kesehariannya hingga dia ini bereja. Karena wong yang punya iman benar ini dia punya yakin yang benar. Apa yakin wong yang beriman ini adalah sesungguhnya kehidupan kita ini yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Dunia ini mungkin sesuatu yang mungkin kalau kata kita main nyari tempat tinggal, sesungguhnya bukanlah tempat tinggal. Dunia ini tempat bakal kita tinggal. Maka kalau ada wong game over atau sekarang kita memperingati ke 40 hari. 40 hari, Masya Allah. Dulu beliau ini bersama kita sholat berjamaah, maka hadirin yang berbahagia mainyari berada dalam kubur. Karena Allah ciptakan manusia ini adalah makhluk yang kekal, bukan habis derita. Kalau kita meninggal itu bukan habis derita, tapi apa? Meninggal itu cuma lepasnya daripada ruh dari jasad. Jasad kita mungkin hancur, jasad kita mungkin makan ulet, jasad kita mungkin dimakan kalajengking. Tapi sesungguhnya ruh kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di kehidupan dunia yang akan hitung-hitungan kaget di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang berbahagia, wong yang beriman meyakini kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Maka di dalam ayat Quran dijelaskan kata Allah, man kana yuridu harsal akhirah. Barang siapa yang ketika hidup di dunia yang dia cari keuntungan akhirat, yang dia pikirkan bagaimana kehidupan akhirat, yang dia renungkan bagaimana kaget kematiannya, bagaimana kaget kehidupan kuburnya, bagaimana kaget kehidupan masyarnya, bagaimana kaget kita ini kira-kira ada dua pilihan, masuk surga, masuk neraka. Kalau kita menyari pacak milih masih hidup ni rata-rata galo-galo kalau suruh milih mau masuk surga mau masuk neraka, Pak. Budak kecil baik kalau rasa ditanya kau nak masuk surga apa nak masuk kecil, cung surga lah, surga lah. Kita tanya ke juga wong yang tidak sholat, kau nak masuk ke mana, surga apa neraka?
masuk surga. Wong yang maksiat kepada Allah asa ditanya, nah masuk surga, masuk neraka, masuk surga. Gato-gato kita ini berpikirnya bagaimana nanti di kehidupan akhirat masuk surga. Tapi surga manusia. Tak kekada wong yang tidak sholat masuk surga. Tak kekada wong yang maksiat masuk surga. Mungkin ujung-ujungnya sudah motong-motongnya kayak itu, ya. Lah habis-habis babak belur, ya disiksoi di api neraka. Tapi kalau tak lemah iga, mampir dulu ke neraka, Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, saking kasihannya sama kita ini, agar kiranya umur sisa-sisa yang Allah berikan sama kita ini berkah. Maksudnya apa berkah? Umur kita ini kita manfaatkan untuk islah diri, islah kualitas iman kita yang selama ini lemah, perbaiki amal kita yang selama ini banyak amal yang salah, perbaiki yang selama ini malas-malesan masih untuk ibadah, sekel ini tidak tergerak untuk memenuhi panggilan Allah. Kopeng ini rasa cak peka, walaupun masih gedek dengan masjid, tidak tergerak-gerak pergi ke masjid. Bagaimana kaget? Tersinggung malaikat penjaga masjid. Woi kawan nih, giliran nak sholat di mas, dibawa digotong ke masjid. Malu tak kamu? Masya Allah. Ini kadang-kadang baru masuk pergi ke masjid, sendal hilang lah berdoa lah ngoceh-ngoceh. Masya Allah. Woi, mabok nih ambung masjid ini dah Aku baru sekali masuk masjid sendal hilang. Woi Pak, lebih baik kita sendal hilang di masjid daripada sendal kita tak pernah nongol di masjid. Jadi tanya sendal kita tak pernah ditanya, tak pernah nongol di masjid. Masih mending Allah berikan kepada kita kesehatan, kaki masih pacak berjalan, belum hinggapi oleh Allah stroke, stroke lagi tak rumah, apalagi 2 stroke, maka manfaatkanlah kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Woi, kunjungi rumah Allah, kunjungi rumah Allah. Bagaimana kita tidak pernah silaturahmi ke rumah Allah? Masjid, semua rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid. Bagaimana Allah nak cireng sama kita kalau kita tidak pernah pergi ke masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, wong yang galak makmurkan masjid, saksikanlah dia ini punya iman kualitas baik di sisi Allah. Kalau kita nak pidem kaget Pak, harus bawa iman yang tebal, iman yang kuat, iman yang ibarat kalau listrik ini alirannya aliran yang tegangan tinggi. Ini kalau PLN lagi bermasalah, ada gardu yang meledak, hingga ke listrik ini, maaf ngomong, tegangannya separuh, 50%. Bagaimana? Kipas angin berkipas tapi tidak terasa dinginnya. Lampu terang tapi remang-remang. Tak lemah iga kalau dah. Alat listrik mungkin ada yang meledak. TV kita mungkin rusak, AC kita mungkin rusak, TV kita mungkin rusak. Kenapa hadirin yang berbahagia? Aliran listriknya ini separuh, setengah. Nah bagaimana kalau aliran listriknya mati dan idem? Nah ini adalah perumpamaan imaniah kita, hadirin yang berbahagia. Kalau wong ini kepengen kaget akhiru kalamihi, ucapan terakhirnya adalah kalimatul iman, tanda sukses ida, bahagia ida, menang ida. Wong itu bukan dilihat ketika dia hidup, bukan dilihat ketika dia jaya dengan keduniawiannya. Tidak. Apa? Man kana akhiru kalamihi. Ketika seorang mampu mengucapkan kalimat iman, akhiru kalamihi. Apa? Ketika dia nak hidup. Maka apa jaminannya? Maka dijamin oleh Allah masuk ke surga. Jamin oleh Allah masuk ke surga. Bagaimana kalau punya iman yang lemah, iman yang kadang-kadang kembang kempes, kadang-kadang naik turun, apalagi keluar masuk.
Bagaimana kalau iman itu keluar masuk, Pak? Pada saat kita meninggalkan sholat dengan sengaja, la imana lahu, tidak ada iman baginya. Al-farqu bainal abdu wal kafir tarkus sholat. Jadi pembeda antara hambaku, kata Allah, dengan orang-orang kufur nikmat, dengan orang-orang kafir adalah tak kalau orang itu dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktunya. Tak kalau orang dengan sengaja bermaksiat, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lepas keimanan kita, lepas Allah dari kita, itulah tanda berarti iman kita terlepas daripada diri kita. Kalau kita mati, auzubillah min dzalik. Maka hadirin bahagia, kalau kita kepengen mengucapkan iman ketika sakaratul maut datang kepada kita, maka ketika hidup harus membawa iman. Iman kita harus kita pelihara, iman kita harus kita pupuk, iman kita harus kita tingkatkan. Para sahabat diingatkan oleh Rasulullah SAW, jaddidu imanaku. Wahai sahabatku, wahai umatku, perbaharui, perbaiki kualitas keimanan. Jadi perkara yang paling utama dalam diri manusia adalah yang harus kita perbaiki adalah kualitas keimanan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan perkara ini. Bahkan Rasulullah SAW nyuruh kepada kita untuk selalu menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah agar iman ini meningkat? Bagaimana ya Rasulullah agar iman ini tumbuh? Bagaimana ya Rasulullah agar kiranya iman kita ini iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita gala-gala ini, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Apa kata Rasul? Selalu kalian bicara kebesaran-kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Allah yang maha menciptakan, Allah Malik, Allah yang ngajoi kita, Allah Razik, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Pecahnya Pak, ngomong perkara ini sepele. Inilah kadang-kadang kita tidak pernah bicara kebesaran Allah. Dengan berbicara bagaimana masuk dalam pikiran kita dan kita gesepkan seresep-resepnya agar asma daripada 3 kalimat ini resep dari diri kita, maka Allah akan tanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Allah Khaliq. Kita pikirkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Begitu luasnya kedahsyatan ciptaan Allah. Menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan laut yang sangat luas seluas mata mandang. Allah Khaliq, Allah yang menciptakan kita gala-gala. Manusia adalah diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk. Manusia ini paling ganteng-gantengnya makhluk, dan Allah fasilitasi dengan kelengkapan akal. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, tetapi manusia bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena manusia difasilitasi oleh Allah dengan akal, tetapi Allah juga fasilitasi manusia dengan nafsu. Dengan nafsu. Malaikat tuh Pak, imannya stabil, tidak naik turun, stabil, karena ada fasilitasi nafsu. Bahaya kalau malaikat ada nafsu, tak disogok, ya dah. Asal kita mati masuk ibejeru kubur kawan tuh beda emas banyak-banyaknya, insya Allah kakek selamat dia ya. Dak kekadar. Alang kelemaknya kalau malaikat disogok malaikat Israel, tolong kakek kabari kapan aku nak mati kabari besok hari aku malam nak bertobat dulu, nak ngundang tetangga dulu, nak maaf-maafan dulu. Alang kelemaknya. Maka hadir bahagia, inilah manusia. Maka kata Rasulullah, orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang calak, wong yang pinter, kategori Rasulullah dan Allah, al-qayyisu madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa mereka?
adalah mereka yang dia nafsunya dikendalikan. Dia mampu mengendalikan nafsunya daripada maksiat kepada Allah. Wa amila lima ba'dal maut, dan berikhtiar, selalu berupaya istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, karena dia yakin sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Maka dia semaksimal mungkin berupaya mencari keridhaan Allah ketika dia hidup di dunia ini. Kita nih Pak, 3 perkara yang harus kita cari dalam hidup kita. Yang pertama adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan keridhaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan secara otomatis masukkan kita dalam surga. Tanda Allah sayang bukan dengan kenikmatan dunia yang Allah beri. Kadang kita salah. Kita ni mati-matian sudah pergi ke masjid, Ustaz, itulah kehidupan kami. Miskin itulah. Tak kekaya-kaya. Oi, itu nasib. Ya dah. Itu nasib. Ada orang yang cari duit habis-habisan. Ya dah, kalau dah kata nasib tidak ke kaya-kaya. Ada orang yang ada nasib. Tidak pintar, tidak kawan ni. Tidak, cuma pacak nyengi dikit be. Cuma meret-meret dengan tapak Presiden Jokowi be tak. Berduit lah itu. Bisa jadi tidak. Itu nasib. Ada orang yang dia maaf, sekedar kipas-kipas di rumah, Masya Allah. Kita lah takjub. Tidak, rumahnya nambah, mobilnya nambah. Tidak, rumahnya bertingkat, ruko depan kita ni. Tidak. Anak ingat itu Pak, waktu anak masih bolak-balik dari Gandus. Ada salah satu daripada ini kita nih yang jual sate depan ini masih jadi tanya lagi terbeli dia toko. Ingat ya Nana? Rupanya jual sate di rumah kipas-kipas, sedap. Ini ada ilmu. Ada orang goyang-goyang kaki, dahsyat hebat kawan tuh. Ya dah, rupanya jahit dari rumah. Ada tetul anak muda jahit dah baca kipas kat cuman kelek berkualai. Itu hadirin bahagia. Tetapi hadirin bahagia, sesungguhnya ada pengantar rezeki yang luar biasa Allah akan berikan kepada kita dengan tingkat ketakwaan kita. Makanya ketika orang yang dia ibadah rajin, ada kadang-kadang ya ja'alahu makhraja. Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Kau tak kaya juga ya sudah, berarti itulah takdir kita. Terima apa adanya. Maka ketika kita bicara Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, maka akan Allah timbulkan sifat qanaah dalam diri kita. Nerima apa adanya yang telah Allah putuskan dengan takdir dan iradahnya. Sifat qanaah. Maka orang yang punya sifat qanaah ini apa Pak? Yang pertama akan selalu senantiasa bersyukur dengan segala apa yang menjadi karunia yang Allah berikan. Kaya miskin dia syukuri. Tidak berduit dia syukuri dengan apa? Dengan selalu istiqomah menjalankan perintah Allah. Tidak tersuasana dengan keadaan. Itu orang yang punya iman benar. Ketika dia berikan ujian, musibah, bala, sakit, maka Allah akan timbulkan kepada dirinya ini sifat apa? Sifat sabar. Ini kalau orang punya iman yang baik, iman yang benar, sifat ini akan Allah beri. Dan kenapa? Melatih diri kita meyakini, mengesepin Allah Khaliq yang menciptakan. Benar-benar kita meyakini Allah yang menciptakan. Allah Razik, jangan cak bertakwan iga kita selaku suami. Kadang-kadang kita nyari duit mati-matian, ngomong sama anak bini kita, kalau perlu dunia ini akan ku kejar, duitnya akan ku cari kemana baik, lautan ku seberangi, gunung ku daki, masjid dilewati. Bagaimana? Ya dah, bagaimana kita nak dapat berkahnya daripada rezeki adalah dipandang daripada keistiqomahan kita menjaga sholat di awal waktu azan dikumandangkan berjamaah. Itu lanangian Pak. Itu lanangian di mata Allah. Ya, lanang itu apa? Wong yang tidak pernah lalai daripada perniagaannya, wong yang tidak pernah lalai daripada gawe yang duniawinya dari zikrullah, mengingat Allah, dan dia selalu istiqomah berupaya mendekati Allah. Masalah kita selama ini Pak, sebenarnya kita ini tidak dekat dengan yang nunjuk masalah. Kenapa hidup kita bermasalah? Permasalahan besar kita ini sebenarnya bermasalah dengan yang nunjuk
masalah perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita, ibadah kita kepada Allah, maka insya Allah masalah yang ada dalam diri kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut kepada kita ini untuk selalu menjaga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu, jaga imannya kita, jaga ibadah kita, sholat kita, tilawah Quran kita, tahajud kita, zikrullah kita, sedekah kita, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Kenapa? Karena amal yang istiqomah, amal ini akan memberikan syafaat bagi wongnya. Al-Quran akan datang, bacaan Quran kita akan mendatangi kita ketika sakaratul maut datang. Ada amalan sholat kita akan mendatangi kita, zikir kita akan mendatangi kita, dan mereka bergotong royong akan ngewangi kita. Anak kita balik, bini kita balik, suami kita balik, tapi amal Quran kita, amal zikrullah kita, sedekah kita tidak kerewean. Anak muda dikaget di alam kubur, ada yang ngajak ngomong, ada yang ngajak ngewangi kita. Apa? Amal soleh kita. Dalam satu hadis disebutkan nanti ada dua amal yang pasti akan datang kepada kita. Pertama, amal puasa kita dan amal baca Quran kita. Dia berwujud sebagai makhluk yang sangat indah sekali, ganteng, belagaknya. Anak muda kita tidak kecil dengan beliau ini. Kita nanya, siapa Wan? Aku nih awak. Nah, mana ini? Iya, aku nih awak tuh aku. Nah, bagaimana itu? Oh, ternyata katanya aku ini adalah tilawah Quran, hafalan Quran, bacaan Quran yang dulu ketika kau hidup di dunia, kau berkawan dengan aku. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Baca Quran, dia akan memberikan syafaat. Puasa pula datang, aku ni puasa yang kau rela siang-siang bolong, kau menahan lapar, haus, menahan nafsu semata-mata ngaga ridha Allah. Maka atas izin Allah, aku diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan syafaat dan jadi rewang awak. Kaget malaikat mungkang nangke tidak berani pak macam-macam dengan kita. Segan dia dengan kawan ini tadi. Dia akan ngomong, atas izin Allah kami berdua ini akan menjadi syafaat. Kau jangan macam-macam, jangan nak negak-negak kawan ini. Tapi kalau kita lalai dari Quran, woi pak, malaikat kata tergejang tu kayak kau ni. Gagak ada malas ibadah pula kata malaikat. Maka hadirin yang bahagia, kami mengajak kepada diri kami sendiri, kesempatan itu cuma di dunia inilah pak. Kalau kita nak sawo-sawo di dunia inilah, tidak apa-apa kejelingannya cak sawo kita, tapi bahagia kaget di akhirat, bahagia kita di kubur. Dengan apa? Dengan kita menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan menjalankan perintah. Amal yang pertama yang harus kita jaga adalah perkara sholat. Bereja, bagaimana caranya? 5 waktu kita lanang sholatnya, pergilah ke masjid. Banyak yang kita dapat di masjid sana. Ada kajian ilmu setiap Sabtu saja. Masya Allah, berjabat tangan pengampunan dosa. Kita sholat tahiyatul masjid, kita berkunjung ke masjid. Ini adalah tamu-tamu Allah. Malaikat lagi bingung, malaikat lagi cemburu sama kita yang ngajin pergi ke masjid pak. Kata Allah, hei malaikat, tahu tak kau tetangga aku? Kami inilah ya Allah. Bukan, kamu tuh budak-budakku, kamu tuh pesolo-pesoloku, kamu tuh pembantu-pembantu. Lalu siapa ya Allah? Tetangga-tetanggamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangga-tetanggaku adalah hamba-hambaku yang dia senantiasa 5 waktu mampiri aku, berkunjung ke rumahku, sholat berjamaah di masjid. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai. Saking ke Allah katakan, sungguh wong yang suka memakmurkan rumahku, dia adalah wong yang punya kualitas iman yang baik. Iman baik pak, bukan kita tidak punya iman. Enak, kita sholat di rumah tuh kita punya iman pak. Iman kita lemah dalam pandangan Allah. Kalau kamu nak marah sama Allah, tidak. Itu ayatnya ada. Enak, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dialah orang yang punya kualitas iman yang baik terhadapku. Wabil yaumil akhir, dan dia yakin, hakul yakin dengan perkara akhirat. Tujuan dia dapat ridha Allah, tujuan dia ingin mendapatkan keselamatan kehidupan dunia akhirat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada panjang tambah panjang, kamu butuh anggala-gala. Itu mungkin mohon keridhoannya, mohon keikhlasannya.
Apabila ada kata-kata yang benar, maka datang dari Allah SWT. Apabila ada kehilapan, kesalahan, ataupun tersinggung anak muda, kami minta maaf dengan sebesar-besarnya. Insya Allah yang punya hati, insya Allah tersinggung. Tapi bukan minta gebuki kami balik ini, tapi harapan kita agar kita ini sadar. Kapan lagi Pak kita nak sadar? Kapan lagi? Kalau kita sudah sadar baru di neraka, nah lambat sudah. Sadar kakek sudah dalam kubur lagi dikebuki malaikat, dah sadar. Nah, mati. Kesempatan tuh cuman sekarang ini lah. Ini dengan lagi habis tahun ini. Bagaimana kita ini bekerja? Bekerja bagaimana imannya kita ini kita perbaiki. Dengan jalan apa? Dengan jalan mematuhi perintah Allah. Minimal kita jago yang sholat 5 waktu kita. Minimal kita ini banyak-banyak duduk dalam majelis ilmu. Minimal paling tidak kita ini banyak-banyak sedekah. Harta kita ini adalah harta yang sebenarnya kita kirim ke akhirat. Ada kuburan masjid langsung. Siapa? Apa dia? Pak Syariah. Ini apa dia sekarang ini? Ini harta kita Pak yang sebenarnya. Yang kita kirim ke akhirat. Jangan kita banyak ninggalkan harta warisan. Ujungnya anak-anak kita bergebukan, berkapaan. Tidak kita tinggali dengan iman yang baik, ilmu yang bisa memberikan syafaat pada anak kita. Masya Allah. Apabila ada kata-kata yang kasar, maklumi kami mau Palembang Pak, kadang-kadang tidak sengaja namanya lidah dan kami ini bukan makhluk daripada bangsa yang halus. Ustaz ini makhluk kasar. Jadi wajar ada kata-kata yang agak kasar. Minta dimaklumi dan minta dimaafkan. Semoga yang bicara mendapatkan hidayah, Allah kekalkan kita gala-gala hidayah yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita ini terlepas daripada hidayah Allah. Kalau orang tidak dapat hidayah Pak, dengan Ustaz dipanas kupingnya. Ustaz ini. Kalau dengan musik dangdut, berjoget-joget kaki. Masya Allah, tahan, malam-malam, tahun baruan, tahun baruan apa? Joget-joget, ngidupin karaoke, ngidupin yang segala macam, Masya Allah. Kami dapat berita masjid kita ini, insya Allah ada zikir Pak. Zikir bersama, insya Allah ketemu lagi sama Ustaz. Kalau kamu kurang lagi, panggil rumah Ustaz. Bukan ngajian, iya, insya Allah. Intinya, siapa yang dianya selalu duduk dalam majelis ilmu ini, insya Allah tekaknya hilang. Kita nih Pak, ada yang peka, ada yang teka. Beda kalau peka memang kopeng yang peka. Ini dengar, tapi Caca tidak dengar itu teka. Nah bahaya orang teka ini, orang teka ini, Masya Allah, na'udzubillah, qulubun hatinya ditutup oleh Allah. Akibat apa? Kesombongan, kecongkaan. Cak mati bergena iga hidup di dunia ini. Cak kehebatan ini. Cak kehebat hingga entahlah dulu pernah pensiunan ini dan lain sebagainya. Hingga kalau nak sholat nak jadi imamnya, kalau tak jadi imam tak galak. Baru baca kursus les privat sebulan, nak jadi imam dulu. Apa kebiasaan jadi mimpin? Kaget dulu, woi, perbaiki dulu bacaan gerakannya. Masih banyak ada di sini luar biasa. Daripada anak khusus orang kampung sini yang punya hafalan Quran, Masya Allah. Ini satu keberkahan Pak di rumah, di kampung kita ada orang yang hafiz, ada orang yang ini satu keberkahan. Keberkahan dalam satu kampung, Masya Allah. Itu mungkin yang bisa Pulau sampaikan kepada Allah. Pulau mohon ampun. Doa. Aku. Oke. Kami didaulat juga untuk memimpin doa. Mudah-mudahan daripada salah satu tujuan kita bersilaturahmi ini buat amalan-amalan yang amalan ini kita khususkan kepada almarhum Ahmad Mujirin bin Warso Dinomo. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada Bapak ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diterima segala amalnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perjalanan menuju akhirat dan diberikan kesabaran daripada sahibul musibah menjadi asbab hidayah bagi mereka, dan mereka ini menjadi amal-amal soleh, tabungan-tabungan akhirat bagi wong tuanya dengan amal-amal soleh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladi wa zurriyyatihi, summa khususan ila Ahmad Mujirin bin Warsos Dinomo. Lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil ustadzina wa li ulama'ina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal wa ati thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وخصوصا إلى روح أحمد مجيرين بن ورصا دينومو من استمعنا هنا بسبب ولأجره Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi minal khata kama yunaqqal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min zawjihi wa a'idhu min azabil qabr wa min fitnati azabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma anzilir rahma ila ahlil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, kami bersilaturahmi, kami hadir dalam majlis zikir, dalam majlis yasin, dalam majlis tahlil, dalam majlis ilmu. Ya Allah, jadikan rangkaian ibadah dan rangkaian amalan-amalan ini, ya Allah, menjadi asbab kau ridhoi almarhum, kau ampuni dosanya, kau mudahkan perjalanan menuju keridhoanmu, kau lapangkan kuburnya, kau tempatkan yang terbaik tempatnya di akhirat, ya Allah, kau masukkan ia ke dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu juga seluruh orang tua ataupun orang-orang yang kami cintai yang berada di alam kubur, ya Allah, lapangkan kubur kami, ya Allah, bebaskan seluruh ahli keluarga kami, wabil khusus orang tua kami daripada siksa kuburmu, daripada siksa mahsyarmu, ya Allah, daripada azab api nerakamu, ya Allah. Kami tak rela, ya Allah, kami tak ikhlas, ya Allah, kami tak qalu, ya Allah, apabila, ya Allah, kau siksa orang tua kami dalam kuburnya, ya Allah. Mereka adalah orang yang banyak berjasa, ya Allah. Jadikan segala rangkaian ibadah kami yang kami lakukan menyatu, ya Allah. Kau jadikan amal-amal jariah, ya Allah. Sedekah kami, baca Quran kami, tilawah Quran kami, salat tahajud kami, ya Allah, menjadi penyebab kau ampuni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang kau berikan umur yang panjang, ya Allah, jadikan umur kami umur yang berkah, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah kepada kami, ya Allah. Tanamkan hakikatul iman dalam diri kami, ya Allah. Tanamkan rasa nikmat kami dalam amal-amal soleh, ya Allah. Nikmat melangkahkan kaki kami berjamaah sholat di masjid, ya Allah. Nikmat kami dalam belajar Quran, menghafal Quran, membaca Quran di rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, mata kami untuk bangun di tengah malam melaksanakan qiyamul lail, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, kami, ya Allah, untuk bersedekah, menyumbang masjid. Mudahkan kami, ya Allah, berikan rasa nikmat kami, ya Allah, karena kami meyakini harta kami yang sesungguhnya adalah harta yang kami tabungkan untuk akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau biarkan, ya Allah, jangan kau biarkan kami ini bermaksiat kepadamu, ya Allah. Buang, ya Allah, tabiat buruk dalam diri kami, sifat malas dan lalai kami,
kami dalam ibadah ya Allah. Riya sombong kami ya Allah, takabur kami ya Allah, emisional kami ya Allah dalam mendidik rumah tangga kami ya Allah. Ganti ya Allah tabiat buruk ini ya Allah. Ganti dengan kebaikan-kebaikan, ganti dengan sifat istiqomah kami, kenikmatan kami dalam ibadah ya Allah. Ganti ya Allah sifat tawadu ya Allah, ganti istiqomah kami dalam amal ya Allah. Timbulkan sifat ikhlas dalam diri kami ya Allah, timbulkan sifat sabar dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan garis turunan kami, anak cucu kami hafizah, orang anak yang cintaimu ya Allah, mencintai Rasulullah, selalu menjalankan perintahmu, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi lahan tabungan bagi wong tuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang membulak-balikan hati kami ya Allah. Balikan hati kami untuk selalu tunduk dan patuh kepada perintah-Mu, patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikan ya Allah keluarga yang ditinggalkan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Kau berikan hidayah ya Allah. Kau gerakkan hati mereka untuk patuh tunduk menjalankan perintah-Mu dan menjadi tabungan akhirat bagi orang tua yang telah pergi meninggalkan mereka ya Allah. Begitu pula kami ya Allah, begitu pula kami ya Allah, begitu pula kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha memberi, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha mengijabah doa-doa kami. Ijabah doa kami ya Allah, ijabah ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, semoga apa yang kita dengarkan menjadi satu ibrah bagi kita, menjadi satu pelajaran dan menjadi satu semangat motivasi untuk kita untuk memperbaiki daripada kualitas keimanan kita, ibadah kita, dan kemudian kita ini selalu memenuhi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagi kita yang punya harta, ingat untuk bersedekah dan ingat rukun iman kita, rukun Islam kita, laksanakan ibadah haji ataupun umrah. Insyaallah kalau kita sudah laksanakan daripada kelima rukun itu, maka insya Allah kita ini Islam yang hakiki, dan insya Allah kita akan dimatikan dalam keadaan muslim yang benar-benar menjalankan perintah Allah. Nanti insya Allah kalau ada yang berminat untuk pergi ke tanah suci, insya Allah bisa menghubungi daripada ketua masjid kita, bisa sama Ustadz, nanti Ustadz Rewangi dengan level Jakarta. Ada yang paket-paket yang murah, ada yang memang high group dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau yang bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah, kita mohon ampun. Mari kita akhiri majlis kita yang mulia ini dengan sama-sama melafalkan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.